Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan wassalamu ala rasulillah. Baik, ketemu lagi dengan saya Sabki Mardian. Hari ini kita akan membahas akuntansi syariah dasar dengan tema akuntansi transaksi dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu adalah dana yang dihimpun oleh bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah, dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro. Di bank syariah, produk tersebut memiliki akad yang berbeda. Misalnya tabungan, ada yang menggunakan akad wadiah atau titipan, kemudian ada juga yang menggunakan akad mudorobah atau bagi hasil. Sedangkan giro itu lebih banyak menggunakan akad wadiah karena karakteristiknya yang jangka pendek. Kemudian untuk deposito itu biasanya menggunakan akad mudorobah atau bagi hasil karena memiliki waktu yang cukup panjang. Pada pertemuan ini kita akan bahas bagaimana bank menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga dengan menggunakan akad wadiah atau akad titipan. Produknya bisa saja berbentuk tabungan ataupun deposito. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan itu, mari kita coba reminder kembali bagaimana bank syariah itu beroperasi. Secara umum, bank syariah itu memiliki dua fungsi ya. Yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat, yang kedua adalah menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat kembali. Artinya fungsi yang dijalankan adalah fungsi intermediari, menghimpun dana dari surplus unit, dari orang yang memiliki kelebihan dana, dan menyalurkannya kepada defisit unit yang memiliki kekurangan dana. Dalam penghimpunan dana kita bisa lihat ya bahwa bank syariah itu bisa menghimpun dana masyarakat dengan akad wadiah atau titipan, kemudian juga bisa akad mudorobah ya, dalam hal ini adalah bagi hasil seperti itu. Kemudian bisa juga bank syariah menggunakan akad ijarah, tapi ini mungkin sangat jarang ya. Biasanya digunakan oleh bank dengan menerbitkan sukuk ya atau surat berharga syariah ya, seperti itu. Kemudian bisa juga bank menghimpun dana dari pemegang saham ya dalam bentuk modal. Semua dana yang dikumpulkan tersebut kemudian akan di-pooling atau ditaruh di dalam satu dana, artinya dicampur ya. Kemudian dana tersebut akan disalurkan ya. Penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah bisa menggunakan akad bagi hasil ya, maka penyaluran tersebut akan memberikan pendapatan berupa bagi hasil. Kemudian bank syariah itu juga bisa menyalurkan dana dalam bentuk akad jual beli ya, di mana nanti bank syariah akan memperoleh margin. Kemudian selain itu bank syariah juga bisa menyalurkannya dalam bentuk sewa dan akan mendapatkan fee ya atau uang sewa. Dari semua pendapatan ini ya, itu semua akan menjadi kumpulan pendapatan milik kedua belah pihak, artinya milik bank ya sebagai pengelola dana dan juga milik dari nasabah yang memiliki tabungan dan deposito. Sehingga dengan demikian pendapatan-pendapatan tersebut akan dibagi hasilkan ya dengan nasabah. Nah, itulah kenapa kalau Anda memiliki tabungan di bank atau di bank syariah, maka setiap bulan Anda akan menerima bagi hasil seperti itu ataupun dengan deposito seperti itu. Kemudian bagian bank itu tentu saja akan diakui menjadi pendapatan bank dan akan ditambah dengan pendapatan bank yang lain dari aktivitas pemberian jasa atau layanan ya, seperti pendapatan yang diperoleh dari jasa transfer, pembayaran listrik, pembayaran air, internet dan segala macamnya. Nah, dana-dana tersebut itu kemudian akan digunakan oleh bank syariah untuk menjalankan operasional mereka sebagaimana layaknya sebuah perusahaan seperti itu. Oke, next. Oke. Nah, mari kita lihat bagaimana tampilan dari neraca ya atau laporan posisi keuangan yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Berdasarkan PSAK 101, kita bisa melihat format dari laporan keuangan bank syariah. Dalam pekan yang lalu kita telah bahas bahwa laporan keuangan bank syariah itu ada 8 ya, ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan dana, bukan perubahan ekuitas ya, kemudian
laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sisi neraca kita bisa lihat bahwa komposisi dari neraca bank syariah itu ada aset, kemudian ada liabilitas, ya, kemudian ada dinas sedekah temporer, kemudian ada ekuitas. Inilah yang membedakan neraca bank syariah dibanding dengan neraca bank konvensional. Di sisi aset kita bisa melihat ada beberapa transaksi yang unik yang hanya ada di bank syariah, yaitu adanya piutang murabahah, ya, piutang istisna, dan piutang ijarah. Kemudian dari sisi pembiayaan ada yang menggunakan akad mudharabah dan ada yang menggunakan akad musyarakah. Kemudian juga ada ijarah, kemudian juga istisna dan piutang salam. Transaksi-transaksi seperti ini tentu saja tidak akan ada di bank konvensional. Sedangkan untuk yang akun yang lain atau transaksi seperti kas, penempatan pada Bank Indonesia itu juga ada di bank konvensional. Kemudian di sisi liabilitas dan dana sirka temporer kita bisa lihat bahwa tabungan dan giro yang diterima oleh bank syariah itu yang menggunakan akad wadiah itu akan kemudian diakui oleh bank dalam bentuk simpanan, artinya dalam bentuk liabilitas, ya, seperti itu. Kemudian dalam dana sirka temporer ini merupakan produk dari deposito yang merupakan yang menggunakan akad bagi hasil, ya. Beberapa bank itu juga menggunakan akad tabungan menggunakan akad mudharabah. Artinya kalau seandainya produk tersebut menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, maka dia disajikan dalam dana sirkah temporer seperti itu. Kemudian berikutnya ada ekuitas, ya, sebagaimana layaknya perusahaan biasa. Kemudian berikutnya mari kita lihat seperti apa penyajiannya dalam secara real, ya, dalam laporan keuangan bank syariah. Kita ambilkan salah satu bank syariah, kita bisa lihat di sini ada aset, ya, kemudian ada liabilitas, ya, kemudian ada dana sirka temporer, kemudian ada ekuitas. Di sini bisa kita perhatikan bahwa bank syariah ini pada tahun 2019 mereka memiliki murabahah, ya, piutang murabahah itu sebesar 2,6 triliun, ya. Kemudian pembiayaan musyarakah itu sebesar 2,8 triliun. Kemudian ada salam, ini apa? Ijarah itu sebesar 722 miliar, ya. Dan yang lain seperti itu. Sedangkan di sisi liabilitas bisa kita lihat ada simpanan, ya, yang ini merupakan dana pihak ketiga yang tadi kita bahas dalam materi kita, yaitu dana pihak ketiga yang menggunakan akad wadiah. Jadi yang menggunakan akad wadiah itu disajikan di sisi liabilitas. Bisa kita lihat produknya ada berbentuk giro nilainya 74 berapa miliar, kemudian ada tabungan wadiah ada sebesar 68 miliar, ya, seperti itu. Sedangkan dana sirkah temporer itu yang menggunakan akad mudharabah. Oke, kemudian berikutnya adalah apa saja produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita lihat juga bahwa bank syariah itu bisa menghimpun dana dalam bentuk current deposit, ya, atau tabungan atau giro gitu, ya. Kemudian saving deposit itu dalam bentuk tabungan, ya. Kalau current deposit itu biasanya menggunakan akad titipan, ya. Seperti itu wadiah. Kemudian kalau tabungan itu ada yang wadiah, ada juga yang mudharabah. Sedangkan deposito atau di sini sebutnya general investment deposit atau special investment deposit itu menggunakan akad mudharabah. Nah, inilah akad-akad yang digunakan oleh bank syariah dalam menghimpun dana. Sedangkan produk-produk yang lain ini lebih kepada penyaluran dana, ya, dari bank syariah. Oke, berikutnya kita perjelas apa sebetulnya itu simpanan, ya, atau tabungan wadiah tersebut. Kalau kita membaca PAPSI, ya, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2013, ya, simpanan itu adalah kewajiban bank kepada pihak ketiga, ya, berupa giro, ya, dan tabungan yang menggunakan prinsip wadiah gitu, ya. Jadi memang di dalam PAPSI ini dijelaskan kalau simpanan itu menggunakan akad wadiah, ya, yaitu kewajiban bank, artinya dana yang diterima oleh bank dari pihak lain, dari pihak ketiga, dan itu merupakan kewajiban seperti itu. Kemudian wadiah itu sendiri itu apa? Wadiah itu adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Nah, artinya karakteristik dari wadiah itu cocok dengan karakteristik tabungan, di mana esensi dari tabungan itu adalah ketika seseorang memiliki tabungan, maka dia berhak untuk menarik tabungan itu kapan saja. Hari ini dia setorkan tabungannya, 3 jam lagi kemudian dia tarik atau dia pindah bukukan, itu tidak ada masalah. Nah, artinya karakteristik jangka pendek inilah yang kemudian akad yang cocok untuk digunakan di bank syariah adalah akad wadiah, yaitu titipan. Selain simpanan, itu juga ada giro, ya. Giro adalah produk, ya, yang juga dimiliki oleh bank syariah, biasanya dipegang oleh
apa ya oleh perusahaan atau usaha gitu yang biasanya transaksinya menggunakan cek ya seperti itu. Inilah titipan juga hak pihak ketiga dari bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat ya melakukan cek ya atau bilet giro. Kemudian berikutnya ada tabungan wadiah itu juga sama titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat ketentuan disepakati melalui kwitansi gitu ya, kartu ATM ya atau misalnya mobile banking ya segala macam. Intinya adalah yang kita bahas di sini yaitu produk dari bank syariah yang menghimpun dana masyarakat dalam jangka pendek ya sehingga dia menggunakan akad wadiah. Berikutnya mari kita perhatikan bagaimana akuntansi dari bank syariah itu karena pertemuan ini sudah mulai membahas bagaimana akuntansi dari transaksi di bank syariah. Ini adalah ilustrasi dari laporan posisi keuangan, ya. Kemudian ada ilustrasi dari laba rugi. Secara umum kita bisa asumsikan laporan posisi dari keuangan bank syariah itu di sisi aset itu ada piutang, ya. Piutang dia itu yang menggunakan akad jual beli, itu bisa menggunakan akad murabahah, ya, kemudian salam ataupun istisna. Kemudian juga bisa menggunakan pembiayaan, ya, yang menggunakan prinsip bagi hasil, ya, seperti akad mudorobah dan musyarakah. Kemudian juga menggunakan prinsip sewa ya ataupun court ya pinjaman sosial seperti itu. Dan ini merupakan transaksi-transaksi yang unik di sisi penyaluran dana yang ada di sisi bank syariah. Nah, itu akan kita maksud sebagai akuntansi penyaluran. Kemudian di sisi penerimaannya, di sisi penghimpunan itu bank syariah itu memiliki tabungan, giro dan deposito sama layaknya bank konvensional, namun mereka memiliki akad yang berbeda. Kalau tabungan itu akadnya bisa wadiah, bisa mudorobah, kemudian giro itu wadiah, sedangkan deposito itu mudorobah, ya seperti itu. Kemudian di laporan laba rugi itu ada pendapatan utama gitu ya, yang terdiri dari margin ya, dari jual beli bagi hasil dari akad bagi hasil, ujroh dari sewa dan pendapatan usaha lainnya. Nah, total dari pendapatan ini itu kemudian akan dibagi hasilkan dengan dana pihak ketiga dan itu disebut sebagai hak pihak ketiga atas bagi hasil. Nah, barulah sisanya yang merupakan hak dari bank itu sendiri seperti itu. Nah, hubungannya seperti apa bisa kita lihat seperti ini. Ya, dari penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah dalam bentuk piutang, baik murabahah, salam dan istisna, maka bank itu kemudian akan menerima yang namanya pendapatan berupa margin, ya, di mana tingkat keuntungannya itu sudah bisa ditentukan sejak awal, ya, atau yang disebut sebagai certainty contract, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau menggunakan akadnya pembiayaan seperti bagi hasil ya mudorobah dan musyarakah, maka itu bisa memberikan pendapatan dalam bentuk bagi hasil ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya kalau menggunakan akad ijarah itu biasanya bank mendapatkan pendapatan dalam bentuk ujroh ya atau fee seperti itu. Nah, pendapatan-pendapatan yang kemudian juga ada pendapatan utama lainnya. Pendapatan-pendapatan yang diterima oleh bank syariah itu dalam satu periode itu kemudian akan dibagi dengan pemilik tabungan, deposito dan giro ya. Nah, itu kita sebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil ya sesuai dengan panah ini. Maka dari hak pihak ketiga atas bagi hasil ini katakanlah misalnya total pendapatan ini 100, kemudian yang dibagikan kepada pihak ketiga itu katakan 60 gitu ya. Kemudian sekian persen dari 60 itu untuk pemilik tabungan, kemudian sekian persen untuk 60 itu untuk pemilik giro dan sekian persen untuk pemilik dari bagi hasil itu akan diberikan kepada pemilik deposito ya seperti itu. Oke. Berikutnya mari kita lihat aspek akuntansinya. Bagaimana pengakuan dan pengukuran dari transaksi simpanan ya atau tabungan wadiah tersebut ya. Yang pertama adalah giro ya. Di sini jelaskan giro itu diakui sebesar nilai nominal penyetoran. Artinya ketika ada orang yang menyetorkan giro sebesar 10 juta, ya diakui sebesar 10 juta gitu ya. Begitu juga dengan penarikannya dilakukan oleh pemilik rekening ya. Kalau seandainya ada orang menarik tabungannya atau gironya sebesar 5 juta, maka dia akan dicatat sebagai pengurang dari giro wadiah sebesar 5 juta gitu ya, seperti itu. Kemudian setoran giro wadiah diterima secara tunai itu diakui pada saat uang itu diterima. Artinya ini menggunakan prinsip cash basis ya. Jadi tabungan giro yang baru akan dicatat oleh bank syariah pada saat uangnya telah sudah diterima oleh bank baik melalui tunai ataupun melalui saluran-saluran yang lain ya seperti mobile banking dan segala macamnya seperti itu. Kemudian tabungan wadiah itu juga sama ya bahwa dia diakui sebesar nilai nominalnya dan baru diakui pada saat uang itu telah diterima ya seperti itu. Nah,
giro dan tabungan karena dia menggunakan akad wadiah, berarti di situ tidak boleh diperjanjikan ada keuntungan di awal gitu ya. Namun dengan demikian dalam fikih muamalah wadiah si penerima titipan itu bisa saja memberikan bonus ya, tapi tidak diperjanjikan di awal gitu ya, seperti itu. Nah, ketika bank syariah itu memberikan bonus kepada pemilik giro dan tabungan yang menggunakan wadiah, maka itu akan diakui pada saat beban itu terjadinya, pada saat dia dialokasikan, maka itu sudah bisa menambah dari tabungan dan giro dari apa pemiliknya gitu ya, seperti itu. Oke, next. Berikutnya adalah pada praktiknya memang di bank saat ini gitu ya, cenderung penjurnalan itu dilakukan oleh sistem ya, atau biasanya menggunakan core banking system ya, seperti itu yang dimiliki oleh bank gitu ya. Dan fungsi dari teller atau bagian pembiayaan itu biasanya sudah menginputkan transaksi tersebut ya, baik penghimpunan ataupun penyalurannya melalui modul-modul yang terkait ya, sehingga sistem sudah bisa meng-create sendiri jurnal tersebut ya. Nah, cuma memang tetap butuh peran dari manusia ya dalam bentuk validasi jurnalnya gitu ya di bagian IT pada saat di akhir bulan gitu ya, seperti itu. Nah, ini memang beberapa fungsi clerical itu beberapa sudah ada yang tergantikan, tapi tetap saja pemahaman manual ini penting bagi kita, terutama nanti pada saat bank tersebut akan membeli atau mendevelop satu sistem informasi akuntansi tertentu gitu ya, maka tentu saja dibutuhkan pemahaman akuntansi yang baik ya, sehingga sistem yang di-develop itu sesuai dengan logika-logika akuntansi. Ya, kemudian peran bagian accounting dan pelaporan saat ini itu lebih kepada review atas general ledger atau buku besar gitu ya, kemudian melakukan penyesuaian dan menyusun laporan keuangan gitu ya. Sehingga dalam konteks ini fungsi krusialnya memang ada di tangan divisi IT ya, atau vendor dari IT-nya tersebut ya, yang mereka mendevelop sistem harus berdasarkan PSAK dan regulasi yang ada ya, seperti itu. Oke, berikutnya mari kita lihat simulasi ya, bagaimana cara kita untuk mencatat transaksi penghimpunan dana. Di sini coba kita berikan beberapa kondisi. Yang pertama adalah sebagai kondisi pada saat ada setoran tunai, bank menerima setoran tunai, kemudian kondisi di mana bank menerima transfer dari cabang lain ya, dari nasabah yang sama ya, dari bank yang sama tapi dari cabang lain. Kemudian juga menerima transfer masuk dari bank yang berbeda gitu ya. Kemudian yang keempat kondisi pada saat bank memberikan bonus kepada pemilik tabungan ataupun giro tersebut. Nah, kondisi pertama misalnya bagaimana bank mencatat pada saat menerima setoran tunai. Setoran tunai itu maksudnya ketika ada seorang nasabah, misalnya saya, datang ke bank, kemudian menghadap ke teller gitu ya, setelah dapat antrian, kemudian saya menyerahkan uang saya secara fisik. Saya dan mengisi semacam slip setoran gitu ya, atau menggunakan device yang lain gitu ya, itu artinya setoran tunai ya. Nah, pada saat seperti itu, kira-kira bagaimana bank mencatatnya? Nah, itu akan dicatat oleh bank sebesar yaitu dengan jurnal kas pada debit, kemudian tabungan dan atau giro wadiah dari nasabah tersebut ya, sebesar nilai yang disetorkan. Misalnya 5 juta ya berarti 5 juta gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana mencatat transaksi menerima transferan masuk dari cabang lain di bank yang sama. Misalnya saya memiliki BSI di cabang Jakarta, kemudian ada orang lain yang menyetorkan ya atau mentransfer memindah bukukan dari BSI cabang Jogja misalnya, seperti itu. Maka bisa kita lihat di sini yaitu jurnalnya adalah RAK cabang A gitu ya, cabang Jogja, berarti kemudian diakui penambahan tabungan dan giro wadiah dari nasabah ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau seandainya transfernya dari bank yang berbeda gitu ya, seperti itu, maka debitnya adalah giro Bank Indonesia. Nah, ini coba dibedakan ya, kalau setoran tunai itu di kasnya, di debitnya itu diakui sebagai kas, menerima kas. Kalau dia transfer bank ya dengan cabang yang sama itu diakui sebagai RAK, rekening antar kantor cabang A. Kemudian kalau dari bank lain itu dicatatnya giro pada Bank Indonesia ya, seperti itu. Kemudian di sisi kredit itu sama, yaitu penambahan tabungan dan giro yang menggunakan akad wadiah. Kemudian kondisi yang keempat itu pada saat pemberian bonus ya, seperti itu. Maka jurnalnya adalah bonus yang diberikan oleh bank itu tentu saja itu akan diakui sebagai beban bonus. Kemudian bonus tersebut akan menambah tabungan dari pemilik tabungan ya. Misalnya bisa kita lihat ya di akhir bulan biasanya ada apa ya? Ada bonus ya yang kita terima atas tabungan kita ya, beberapa rupiah tergantung dari berapa outstanding saldo yang kita miliki. Semakin besar outstanding saldo kita, tentu juga bonusnya juga biasanya akan semakin besar.
Berikutnya pada saat pengeluaran uang. Nah, ini juga ada 4 kondisi bagaimana bank mencatat pada saat adanya penarikan tunai ya, tarik tunai gitu ya. Kemudian pada saat transfer keluar gitu ya. Jadi nasabah di cabang Jakarta mentransfer ke cabang Jogja misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana pada saat mentransfer dari bank A kemudian ke bank yang lain ya, ke bank lain ya yang berbeda. Kemudian yang keempat kondisinya lah pada saat ada pemotongan biaya administrasi rekening ya. Kita biasanya kalau melihat dari buku tabungan kita, maka setiap akhir bulan kita akan dipotong biaya administrasi ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana bank mencatatnya? Pertama, kondisi pada saat ada nasabah yang melakukan penarikan secara tunai, maka di sini kita akui tabungannya di debit ya, artinya berkurang gitu ya, sebesar nilai yang ditarik, kemudian kasnya juga berkurang ya, karena dia menggunakan tarik tunai. Kalau seandainya dia melakukan transfer ke cabang lain gitu ya, maka tabungannya berkurang gitu ya, kemudian rekening antar kantor cabang A-nya yang bertambah gitu ya ke cabang tujuannya. Kemudian kalau beda bank gitu ya, berarti tabungannya berkurang ya, kemudian dikreditnya lagi giro pada Bank Indonesia gitu ya. Seperti itu. Dan yang keempat adalah pada saat pemotongan tabungan pemotongan biaya administrasi ya seperti itu, maka di sini tabungannya berkurang gitu ya, kemudian di pemotongan yang dilakukan oleh bank kepada rekening nasabah itu tentu saja itu dianggap sebagai pendapatan bagi bank gitu ya, seperti itu. Jadi pada saat tabungan kita dipotong misalnya 10.000, maka 10.000 itu oleh bank itu dianggap sebagai pendapatan mereka. Nah, cuma kemudian di dalam pendapatan itu ada pajak ya yang harus yang harus juga dibebankan ya kepada nasabah ya. Nanti akan kita lihat dalam simulasi yang memiliki angka seperti itu. Oke, baik. Mari kita lihat dalam kasus berikut ini. Misalnya ya, Bank Murni Syariah cabang Jakarta menerima setoran tunai gitu ya, tabungan wadiah atas nama PT Aksarda ya. Jadi banknya adalah Bank Murni Syariah, kemudian nasabahnya itu adalah PT Aksarda sebesar 35 juta. Nah, pada saat adanya setoran senilai ini itu kira-kira bank mencatatnya seperti apa gitu ya. Maka karena dia tunai, maka bank akan mencatat kas pada giro wadiah ya. PT Aksarda sebesar 35 juta. Seperti itu. Kemudian berikutnya PT Aksarda menerima transfer ya dari nasabah. Ini asumsinya si pemilik tabungan tadi dapat transferan ya dari orang lain dari cabang yang berbeda ya, tapi masih bank yang sama gitu ya. PT Aksarda menerima transfer dari nasabah di BMS cabang Padang gitu ya sebesar 5 juta gitu ya. Nah, karena dia bank yang sama, hanya cabang yang berbeda, maka diakui penambahan rekening antar kantor cabang Padang gitu ya, bank yang mentransfer gitu ya. Kemudian giro wadiah dari PT Aksarda itu bertambah ya sebesar 5 juta. Kemudian berikutnya PT Aksarda menerima biliet giro ya dari bank yang berbeda, Bank Peduli Syariah ya atas pembelian satu set furniture sebesar 15 juta ya. Biliet giro tersebut dicairkan oleh PT Aksarda dan dimasukkan ke rekening wadiahnya. Maka dicatatnya adalah menambah giro pada Bank Indonesia sebesar 5 juta, kemudian ada giro wadiahnya bertambah sebesar 15 juta. Kemudian pada akhir bulan, misalnya 31 Maret tahun sekian, kemudian Bank Syariah memberikan bonus ya, giro kepada PT Aksa tersebut sebesar 50.000. Maka jurnalnya adalah bonus yang diberikan itu diakui oleh bank sebagai beban gitu ya. Kemudian dia akan menambah saldo tabungan dari PT Aksarda ya sebesar 50.000. Oke, kemudian berikutnya adalah ini dalam konteks kas keluar ya. Misalnya di sini bisa kita lihat PT Aksarda menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiahnya di BMS secara tunai 12 juta ya. Jadi bank ini menarik uangnya ya seperti secara tunai gitu ya. Maka dicatatnya giro wadiahnya berkurang gitu ya. Kemudian kas dari bank itu juga berkurang ya sebesar 12 juta. Kemudian transaksi berikutnya PT Aksarda menggunakan biliet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah giro wadiah bank yang sama tapi cabang yang berbeda ya. Di sini cabang Bogor ya sebesar 5 juta gitu ya. Maka jurnalnya adalah yaitu giro wadiahnya berkurang ya, giro wadiah milik PT Aksarda itu berkurang ya, kemudian RAK-nya juga berkurang gitu ya. RAK dari cabang Bogor bagi tujuan itu juga berkurang.
Oke, kemudian berikutnya adalah PT Aksarda menggunakan miliar euro untuk pembelian sebuah mesin kepada nasabah Giro Bank lain sebesar 10 juta. Maka di sini bisa kita lihat bahwa Giro Wadiah PT Aksarda juga berkurang karena dia melakukan pembelian gitu ya, sebesar 10 juta, kemudian Giro pada Bank Indonesianya itu bertambah gitu ya. Nah, ini kenapa Giro pada Bank Indonesia? Karena transaksinya antar bank ya, seperti itu. Kemudian akhir bulan dipotong giro wadiah gitu ya. PT Asarda atas administrasi giro ya sebesar 15.000 dan pajak sebesar 10.000 ya. 20% dari bonus giro yang diterima ya, yaitu dari 50.000 yang tadi diterima gitu ya contohnya. Maka di sini tentu saja rekening PT Asarda yang dipotong itu ada dua. Yang pertama untuk biaya administrasi ya, yaitu sebesar 15.000, kemudian pajaknya 10.000 ya, berarti totalnya 25.000. Berarti giro yang dipotong itu totalnya 25.000, kemudian rinciannya yang 15.000 itu akan menjadi pendapatan bank, sedangkan yang 10.000 itu akan menjadi titipan kas negara ya, dalam hal inilah pajak ya, seperti itu yang nanti di mana bank itu harus menyetorkan dana yang 10.000 ini kepada Dirjen Pajak. Oke, ini ada latihan ya agar teman-teman kemudian bisa lebih familiar dengan transaksi dana pihak ketiga yang menggunakan akad wadiah ini. Silahkan dipelajari dari kasus yang dalam slide sebelumnya, dan di sini ada latihan dengan kondisi yang mungkin hampir sama, dan teman-teman bisa kemudian apa mengerjakannya dan mensubmitnya melalui LMS yang ada. Nah, silahkan link dari tugasnya atau assignment-nya itu bisa dilihat di LMS. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf, perkuliahan ini kita lakukan secara asinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.